Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Felicissima Apoan, SE MSI. Pendidikan terakhir saya adalah S2 Akuntansi, Perguruan Tinggi Pengusul Universitas Timur. Saya adalah dosen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jabatan fungsional saya adalah asisten ahli yang terima pada tahun 2021. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2024. Video ini berisikan dua hal, yakni mata kuliah yang saya ampu selama menjadi dosen dan praktik mengajar saya sebagai seorang dosen. Oleh karena itu, video ini merupakan video PDD UKTPT yang hanya berkenaan dengan bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu selama menjadi dosen adalah sebanyak 16 mata kuliah, yakni mata kuliah pengantar akuntansi 1, praktikum akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, praktikum akuntansi 2, akuntansi biaya, penganggaran perusahaan, teori pengambilan keputusan, sistem informasi manajemen, manajemen strategi, akuntansi manajemen, ekonomi koperasi, perekonomian Indonesia, manajemen keuangan 1, sistem ekonomi Indonesia, pemeriksaan akuntansi 1, dan akuntansi keuangan menengah 1. Ke-16 mata kuliah yang sudah saya sebutkan di atas tidak semuanya sesuai atau linear dengan bidang ilmu saya. Mata kuliah yang linear sesuai bidang ilmu saya yakni mata kuliah pengantar akuntansi 1, praktikum akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, praktikum akuntansi 2, akuntansi biaya, penganggaran perusahaan, akuntansi manajemen, manajemen keuangan 1, pemeriksaan akuntansi 1, dan akuntansi keuangan menengah 1. Dan mata kuliah yang tidak linear dengan bidang ilmu saya yakni teori pengambilan keputusan, sistem informasi manajemen, manajemen strategi, ekonomi koperasi, perekonomian Indonesia, dan sistem ekonomi Indonesia. Ke-16 mata kuliah tersebut adalah gabungan mata kuliah yang saya ampu pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dari tahun 2014 sampai tahun 2016 dan yang saya ampu pada Universitas Timur Unimor dari tahun 2016 hingga saat ini. Pada dasarnya, semua mata kuliah yang saya ampu, baik di prodi manajemen dan ekonomi pembangunan, sangat berkontribusi dalam membangun pengetahuan mahasiswa program studi manajemen yang nantinya bekerja sebagai pengajar setiap satuan pendidikan. Selain itu, mata kuliah di prodi manajemen yang saya ampu juga akan membekali mahasiswa sebagai peneliti dan wirausaha. Dan video ini saya tidak menguraikan secara detail semua mata kuliah yang sudah pernah saya ampu. Namun, saya hanya menguraikan satu mata kuliah, yakni mata kuliah pengantar akuntansi 1 yang nanti saya lengkapi dengan video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Mata kuliah pengantar akuntansi 1 merupakan mata kuliah yang memfokuskan ke kajian pada merupakan mata kuliah wajib program studi manajemen. Bahan kajian dalam mata kuliah ini meliputi konsep dasar akuntansi, prosedur akuntansi, persamaan akuntansi, siklus akuntansi, dan mampu menyusun laporan keuangan.
Fokus bahasan pada siklus akuntansi untuk dapat membuat laporan keuangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik pihak internal maupun eksternal. Maka mata kuliah pengantar akuntansi merupakan mata kuliah yang penting untuk diajarkan kepada mahasiswa pada program studi manajemen. Selain itu, sisi lain yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pengantar akuntansi 1 adalah merupakan mata kuliah persyarat program studi manajemen. Dalam hal ini, mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah pengantar akuntansi 2 sudah harus memprogramkan mata kuliah persyarat seperti pengantar akuntansi 1. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa setelah memprogramkan mata kuliah pengantar akuntansi 1 adalah dapat memahami siklus akuntansi sehingga dapat membuat laporan keuangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Pemahaman membuat laporan keuangan dapat dijadikan pengetahuan dasar ketika menjadi pengajar akuntansi di SMA, SMK, maupun sebagai peneliti akuntansi dan wirausaha. Dalam perkuliahan, saya sering memadukan metode ceramah, diskusi, dan latihan soal. Metode ceramah saya gunakan sekitar 15-20 menit untuk menyajikan materi. Setelah itu, mahasiswa dibentuk dalam kelompok kecil untuk berdiskusi untuk menemukan dan membangun sendiri pemahaman terkait materi yang saya ajarkan. Saya bertindak sebagai fasilitator saat kegiatan diskusi berjalan. Akhir dan kegiatan diskusi adalah latihan soal untuk dibahas bersama. Selain metode di atas, saya juga menerapkan metode baru yang saya namakan metode spidol bergerak. Metode ini saya gunakan untuk memotivasi mahasiswa agar memberanikan diri untuk tampil menyampaikan idenya di depan kelas. Implementasi dari metode spidol bergerak yang saya gunakan adalah mahasiswa diberikan spidol untuk mengerjakan contoh soal atau latihan di papan tulis. Setelah itu, mahasiswa yang bersangkutan mempercayakan spidol kepada mahasiswa lain untuk mengerjakan soal berikut dan seterusnya. Implementasi metode spidol bergerak membuat interaksi antara dosen dan mahasiswa lainnya. Pembelajaran sangat interaktif dan mahasiswa terlihat aktif dan antusias. Metode ini juga memudahkan mahasiswa memahami materi yang saya ajarkan dengan baik. Penilaian yang saya terapkan adalah penilaian proses dan hasil. Penilaian proses dilakukan saat proses perkuliahan berlangsung, sedangkan penilaian hasil dilakukan untuk menilai seluruh kegiatan mahasiswa berbentuk tulisan seperti tugas, kuis, UTS, dan UAS. Uraian lebih lanjut terkait materi, sistem perkuliahan, metode interaksi mahasiswa dalam perkuliahan, dan pembelajaran terekam dalam video proses pembelajaran. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Ya, Ibu harap pada hari ini kita bertemu dengan keadaan yang sehat dan baik, sehingga aktivitas kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Oke, sebelum kita memulai kegiatan ini, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa, sehingga semua kegiatan kita hari ini sampai akhir
kita dilindungi oleh Tuhan ya. Ibu meminta kepada adik-adik yang bersedia memimpin kegiatan hari ini dengan doa. Silakan. Marilah kita semua siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Sebelumnya izin Allah saya memimpin doa ini menurut ajaran agama Katolik. Berdoa mulai nama Bapa dan Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami. Kiranya Tuhan selalu menuntun kami agar apa yang kami pelajari hari ini dapat bermanfaat. Pada hari ini, pada pertemuan hari ini, berkaitan dengan materi pengantar akuntansi 1. Karena untuk menempuh mata kuliah pengantar akuntansi 2, kalian harus lulus pengantar akuntansi 1. Karena mata kuliah pengantar akuntansi 1 sebagai salah satu mata kuliah tersyarat untuk kalian memprogramkan mata kuliah pengantar akuntansi 2. Pertemuan yang lalu Ibu telah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik, berkaitan dengan etika, absen, adalah kehadiran kalian, berkaitan dengan penilaian. Ibu sudah sampaikan ke kalian pada pertemuan minggu lalu. Dan pada hari ini pokok pembahasan yang pertama pada mata kuliah pengantar akuntansi 1, kita akan membahas tentang gambaran umum akuntansi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah syarat ya. Jadi Ibu mengharapkan kalian mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Apa yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami. Dan dalam penjelasan Ibu sebentar, setelah itu ada sesi diskusi mungkin yang Ibu sampaikan kurang kalian pahami, nanti diberikan kesempatan untuk kalian bertanya. Jadi kita diskusi. Dan setelah itu ada beberapa bagian soal yang akan kita selesaikan juga pada hari ini. Dan sebelum di akhir pertemuan ini nanti ada tugas yang akan diberikan. Pada pokok pembahasan yang pertama berkaitan dengan mata kuliah pengantar akuntansi 1 adalah gambaran umum akuntansi. Pada bab ini ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan berkaitan dengan konsep dasar akuntansi. Yang pertama berkaitan dengan sejarah akuntansi. Hal-hal yang kurang dipahami, silakan Ibu berikan kesempatan kepada kalian yang ingin bertanya. Silakan, siapa saja. Ibu tidak menunjuk satu. Jadi Ibu berikan kesempatan kepada kalian yang ingin bertanya. Silakan. Silakan. Adi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja pertanyaan. Coba jelaskan sedikit bagaimana hubungan antara harta dan sumber harta.
Baik. Siapa namanya Ibu lupa? Stefan Surli. Panggilannya siapa? Stefanus ya? Evan. Evan. Ibu lupa. Evan bertanya bahwa hubungan antara harta dan sumber harta. Perlu kalian ketahui bahwa pada saat contoh ya, pada saat kalian membuka sebuah usaha atau sebuah perusahaan, kadang-kadang kalau kita memiliki uang lebih, kita bisa membangun atau membuka usaha tersebut dengan modal sendiri, kita dikatakan modal sendiri. Tapi kadang-kadang kita mau membuka usaha tidak memiliki modal, tapi kita bisa pinjam ke pihak ketiga. Jadi perusahaan itu untuk mendapatkan modal pada awal membuka perusahaan atau dalam perjalanan usaha berjalan modalnya kurang, bisa pinjam ke pihak ketiga atau modal sendiri. Perusahaan yang dibangun itu kalau dengan modal sendiri itu tetap harus dikembalikan, karena antara uang perusahaan dengan uang pribadi itu harus dipisahkan. Kalau kita mau meminjam ke pihak ketiga, berarti kita punya kewajiban yang harus kita bayar sesuai dengan kesepakatan. Itu gambaran secara singkat. Tapi harta itu bisa berasal dari mana? Kalau harta itu kadang-kadang bisa berasal dari utang. Harta bisa berasal dari utang. Kadang-kadang tidak selamanya utang itu tidak baik, belum tentu. Jadi harta sama dengan kewajiban. Contoh, kita mau ada rumah loh, kita sudah dapat rumah. Itu berarti harta kita loh. Ya. Tapi cara lu mendapatkan rumah itu dengan modal sendiri, uang pribadi, atau dengan cara berutang. Jadi cara untuk memperoleh harta itu bisa dengan cara utang. Makanya harta sama dengan kewajiban. Oke, kalau begitu silakan adik-adik baca soalnya dan Ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk kita bersama-sama menyelesaikan soal ini ya. Oke, siapa yang terlebih dahulu menyelesaikan soal ini? Oke, silakan. Silakan yang lainnya mempersiapkan diri untuk selesaikan di depan. Setelah itu ada beberapa tugas lagi. Oke, kita harus semangat sehingga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik, dan apa yang kita harapkan pada hari ini berkaitan dengan materi gambaran akuntansi bisa tercapai tujuan kita ya. Oke, jadi Ibu harap juga, Ibu mengharapkan dari kalian untuk semangat. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan mau kasih ke siapa saja. Oke, silakan. Oke, teman silakan.
soal yang pertama, kejadian selama bulan Juni ya. Berarti selama 1 bulan kejadiannya dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Kejadian yang pertama, Tuan Agadi menginvestasikan uang tunai sebesar 20 juta pada perusahaan. Jadi ilustrasi soal seperti ini berpengaruh kepada posisi yang seperti apa ya? Silakan. Oke. Terima kasih. Tanggal 1 Juni berdasarkan soal apa yang Nona kerjakan berpengaruh ke kas ya. Kas sebesar berapa? Sebesar 20 juta. Perlengkapan tidak ya? Oh, karena berdasarkan soal tidak berpengaruh kepada perlengkapan, harta berpengaruh pada kas saja. Harta berupa kas sebesar 20 juta dan bertambah juga ya, bertambah pada ekuitas abadi sebesar 20 juta. Ya. Oke, selanjutnya silakan. Siapa lagi? Sudah dikasih ke siapa saja. Oke. Baik, silakan. Dipercepat waktunya. Tanggal 2 Juni ya. Tanggal 2 Juni. Soalnya apa? Membeli sebuah ya, sebesar berapa? 20 juta. Oke, selanjutnya apa? Membayar. Oh, kejadian ini membayar secara tunai, berarti dia membeli sebuah kendaraan. Kalian berkaitan dengan penilaian. Jadi setiap hari itu ibu menilai kalian, setiap kali pertemuan ibu menilai kalian, sehingga kalian bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Oke. Berkaitan dengan tanggal selanjutnya, menerima uang tunai sebagai pendapatan jasa sebesar 2.800.000. Berarti berpengaruh kemana? Apa yang bertambah? Ada yang berkurang? Tidak toh? Tidak yang berkurang toh? Karena menerima sebagai pendapatan jasa. Berarti tidak ada yang kita mungkin jasa kita sudah berikan, mungkin satu yang kita selesaikan berkaitan dengan soal perhitungan sudah selesai dan ibu yakin bahwa kalian sudah memahami materi ini, materi berkaitan dengan bab 1 gambaran umum akuntansi ya. Karena ibu melihat aktifnya kalian pada saat ibu menyampaikan materi ini, pada saat diskusi kalian sangat aktif, antusias untuk kita saling sharing. Dan sampai yang terakhir ini berkaitan dengan penyelesaian perhitungan juga berjalan dengan baik. Kalian sangat aktif pada hari ini dan dari aktifnya kalian ibu merasa bahwa itu sudah pas, cukup untuk materi ini. Oke. Dan materi yang terakhir, inti dari kalian belajar tentang akuntansi. Yang akan kalian lakukan dalam akuntansi itu simpulannya itu adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu prosesnya, prosedurnya seperti tampilan yang ada di depan, dari buku transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jual penyesuaian, laporan keuangan, dan juga penutup. Setelah itu kembali lagi ke buku transaksi. Jadi siklus akuntansi ini yang akan kita bahas. Pada bab awal ini itu belum secara terperinci secara keseluruhan. Itu baru penjelasan awal akuntansi dari mana, akuntansi itu apa. Tapi nanti pada bab selanjutnya kita akan membahas siklus akuntansi ini per item, dari bukti transaksi. Setelah itu sudah memahami transaksi, baru sampai ke jurnal.
Oke, jadi untuk hari ini penjelasan dari Ibu sekian. Dan sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, nanti ada tugas yang akan Ibu berikan yang harus kalian selesaikan dan akan kita selesaikan itu pada pertemuan berikutnya. Tugas yang pertama harap dicatat sehingga pada saat minggu depan Ibu cross check tugas tersebut kalian sudah selesaikan. Tugas yang pertama tolong diselesaikan, tolong dipahami tentang situs akuntansi. Jadi bacalah berkaitan dengan materi-materi akuntansi. Soal selanjutnya berkaitan dengan beberapa transaksi kalian buat dalam persamaan akuntansi. Soal yang pertama, tanggal 2 Juni Tuan Bobi, tanggal 2 Juni Tuan Bobi menginvestasikan uang tunai sebesar 10 juta pada perusahaan. Tanggal 3 Juni membeli sebuah perlengkapan. Ibu akan mengabsen kalian. Tadi absen ini sudah diedarkan ya. Ibu hanya memastikan saja apakah hari ini yang keterangannya di dalam absen ada sakit 2 orang, alfa 2 orang, izin 2 orang. Benarkah atas nama Julius Naibobe sakit? Benarkah? Benar. Tadi awal pertemuan kita awali dengan doa ya. Selanjutnya di akhir pertemuan ini kita akhiri dengan doa sehingga semua kegiatan yang dari awal sampai akhir berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Silakan kepada Andi Dina untuk memimpin kita dalam doa penutup sehingga kalian juga pulang ke rumah kalian masing-masing, ke kos, Ibu juga dilindungi dalam perjalanannya. Sebelumnya sudah Teruskan dan teman-teman, marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Sebelum itu, izinkanlah saya membawa doa ini dengan keyakinan agama Katolik. Dalam nama Bapa dan ya Tuhan, puji dan syukur kami anak-anak-Mu. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi ya. Selamat pagi.